Liburan impian akhirnya tiba. 3 sahabat, Najmi, Neza, dan Sally, siap berpetualang ke Korea Selatan. Kita sudah nabung dan merencanakan semuanya, tapi satu hal penting yang kita lupakan, skill bahasa Inggris. Di kamar Neza, Najmi bersemangat. Gila, kita bakal ke Korea. Sally menambahkan, tapi bahasa Korea cuma tahu annyeonghaseyo, bahasa Inggris juga pas-pasan. Neza bilang, nekat aja, di bandara pasti ada petunjuk. Najmi khawatir, tapi semua prosedur di bandara serba Inggris. Neza menjawab, tenang, ada Google Translate. Najmi menambahkan, tapi kadang sinyal lemot. Di situasi cepat, kita nggak bisa ngandelin itu. Sally menengahi, kalau bingung tanya bareng-bareng, jangan panik. Keesokan harinya di bandara, kami mulai check-in dan berhadapan dengan bahasa Inggris. Petugas pun berkata, "Good morning, may I see your passports and tickets?" Dan kami mulai panik. Neza bertanya, dia ngomong apa? Najmi menjawab, cuma mau lihat paspor dan tiket. Tenang aja. Lalu Sally berkata, "Here, our passports and tickets." Petugas bertanya kembali, "Are you checking in any baggage?" Najmi menjawab, "Yes, we have 3 suitcases." Petugas berkata, "Gate 5A, boarding at 10:15. Setelahnya, kami mulai mengobrol soal yang tadi. Neza bertanya, "Jam berapa tadi katanya?" Najmi menjawab, "Jam 10:15. Kita harus udah di gate sebelum itu." Lalu Sally berkata, "Untung kamu ngerti, Naj." Najmi menjawab, "Ngerti sih, tapi ngomongnya cepet juga bikin bingung." Neza berkata, "Baru check-in aja kayak listening test." Dan Najmi menambahkan, "Nanti imigrasi pakai bahasa Inggris juga." Setelah berhasil check-in, kami merasa lega, tapi tantangan baru menanti di imigrasi. Petugas bertanya, "Purpose of your visit?" Najmi menjawab, "Vacation. We're going to Seoul for 1 week." Petugas bertanya kembali, "Do you have your return ticket?" Najmi menjawab, "Yes, here." Sally juga menjawab, 1 week, 7 days. Yes, this is my hotel booking." Neza menambahkan, holiday, 1 week, Hotel Mirai Guest House." Setelah itu, kami bertiga menunggu di gate keberangkatan. Sembari menunggu, mereka ngobrol-ngobrol sampai terdengar pengumuman yaitu, "Final boarding call for flight K-Sinda-Tuwait to Seoul. Please proceed to gate 5A." Najmi langsung berteriak, "Final call, lari!" Neza terkejut, "Serius? Tapi belum jamnya." Sally berlari sambil berkata, "Ayo," kepada kami. Di sela larinya, Najmi bertanya, "Boarding pass kamu mana?" Sally menjawab, "Udah, lari aja." Seorang pramugari bertanya, "Are you on flight KE-628?" Dijawab oleh Najmi, "Yes, sorry, we didn't hear the call earlier." Pramugari bertanya lagi, "May I see your boarding passes and passports?" Di dalam pesawat, saat makanan dibagikan, pramugari bertanya, "Chicken or fish?" Neza bingung dan hampir memilih menu yang salah. Dengan bantuan singkat dari Sally, Neza berhasil menjawab, "Chicken, please." Mereka juga harus memilih minuman. Kata-kata sederhana seperti apple juice atau tea terasa seperti ujian listening dan speaking spontan. Saat malam tiba dan kabin sudah gelap, Neza merasa kedinginan dan ingin meminta selimut. Najmi membantunya merangkai kalimat sederhana. "Excuse me, may I have a blanket?" Neza akhirnya mencobanya sendiri. Pramugari tersenyum ramah dan memberikannya selimut. Itu jadi momen penting baginya. Ia akhirnya bisa berbicara sendiri dalam bahasa Inggris. Sally yang pergi ke toilet juga menyadari semua petunjuk tertulis dalam bahasa Inggris. Ia bersyukur telah memahami kata-kata penting seperti occupied dan vacant. Mereka semua mulai memahami bahwa bahasa Inggris benar-benar menjadi alat navigasi selama penerbangan. Kemampuan berbahasa Inggris, meski sederhana, telah menyelamatkan mereka dari banyak kesalahan keterlambatan dan bahkan rasa malu. Mereka menyadari bahwa bahasa Inggris adalah tiket kedua setelah paspor, yang memungkinkan mereka untuk melangkah lebih jauh dan terhubung dengan dunia. Liburan ini menjadi pengingat bahwa belajar bahasa tidak harus selalu lewat buku. Kadang,
Pengalaman langsunglah yang jadi guru terbaik. Dan yang terpenting, keberanian untuk mencoba, meski salah, jauh lebih baik daripada diam dan tersesat.